Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada pertemuan pada kali ini akan melanjutkan materi terkait pemahaman manusia ditinjau dari dimensi fisik dan psikis. Karena sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya beliau menyampaikan terkait konsep manusia menurut perspektif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sudah hadir di tengah-tengah kita Tuan Guru Anhar Sori. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Tuan Guru? Alhamdulillah. Insyaallah beliau akan menyampaikan terkait pemahaman manusia ditinjau dari dimensi fisik dan psikis. Monggo kepada Tuan Guru Anhar Sori dengan segala hormat disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para pemirsa dimanapun berada yang sangat kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita tentang konsep manusia menurut Sang Pencipta. Ya, kalau kita bicara tentang manusia di dalam surat At-Tin disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diawali dengan dua harfu tahqiq, ini penguat ya. Jadi penegas gitu. Laqad khalaq, sungguh-sungguh telah kami ciptakan, laqad khalaqnal insan, setelah kami ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik penciptaan. Maksudnya di situ ada dua dimensi. Karena manusia itu diciptakan dari dua dimensi yang bertentangan sifatnya. Pertama yang bersifat fisik, yang kedua yang bersifat psikis. Nah, itu yang dimaksud dengan takwim, ya. Manusia itu diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan, baik dari dimensi fisik maupun dimensi psikisnya. Kalau kita lihat memang luar biasa. Allah itu Maha Desainer, ya. Tubuh kita, fleksibilitasnya, hidung kita di depan, mata kita di depan. Bayangkan kalau mata kita di samping itu seperti apa kita. Sejelek-jelek manusia, walaupun yang hitam, yang putih itu hanya giginya, semuanya hitam, ya toh, masih lebih baik kita kalau kita datang ke Gembira Loka sana. Ini dari sisi fisik, ya luar biasa memang bagusnya manusia. Terus yang kedua dari dimensi psikis, ya ini juga luar biasa. Ada potensi di situ, ada potensi dasar. Baik. Yang pertama kalau kita bicara tentang manusia dari dimensi fisiknya, orang bertanya, apa bahan baku manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setelah kita membaca, mengkaji berbagai ayat begitu banyak, ada menyatakan min turab, dari debu, dari tanah. Ada mimma masnun, ya dari air hitam pekat, menjijikkan mungkin. Nah, ada min solsolin kal fakhar. Jadi tanah liat bagaikan tembikar. Nah, gitu. Ada mimma masnun, ada min turab, ya. Jadi banyak dalam Al-Qur'an itu, ya toh. Min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Gitu. Luar biasa, ya. Kalau kita kumpulkan semuanya, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bahan baku manusia diciptakan oleh Allah itu adalah dari tanah bercampur air. Yang pertama diciptakan oleh Allah itu apa? Jasadnya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi di saat kita telah diciptakan oleh Allah, artinya Adam itu diciptakan oleh Allah dengan tangan Allah, ya. Qala ya iblis ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadaya. Surat Shad, ya. Surat yang ke-38 ayat yang ke-75. Ya toh? Jadi berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Hai iblis, apa yang menyebabkan kamu enggan ya untuk sujud hormat
kepada Adam yang telah kuciptakan dengan tanganku. Ini luar biasa. Yang bahan bakunya dari tanah bercampur air. Lalu diciptakan ahsani takwim, sebaik-baik ciptaan. Setelah itu, lalu setelah sempurna penciptaan manusia dari sisi fisikly, lalu Allah berfirman, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadian manusia itu dan aku tiupkan ruh ciptaanku. Jadi ruh itu yang menciptakan Allah lalu ditiupkan kepada diri manusia. Ini surat Shad juga ayat 72. Jadi begitu. Jadi ruh itu datang belakangan. Nah, lalu diciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan, ya. Fisik kita ada yang kulitnya putih, ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang sawo matang. Tapi satu catatan bagi kita, Allah tidak pernah membedakan manusia dari dimensi fisik. Tidak pernah. Tidak pernah membedakan manusia dari dimensi fisik, dari dimensi suku bangsa, dari ras, tidak pernah dibedakan. Nah, ini dari dimensi fisiknya. Perlu diingat bahwa dimensi fisik ini sangat bersifat sementara. Ya kan begitu. Nah, terus yang kedua dari dimensi psikis. Ruh tadi, ya. Lalu yang dari dimensi setelah ditiupkan ruh, maka secara psikis, ya, kita diberikan suatu potensi oleh Allah. Potensi dasar yang diberikan oleh Allah. Begitu ada ruh dalam diri manusia itu, ya, diberikan keyakinan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam Quran juga diterangkan, ya, bahwa kita diciptakan sesuai dengan fitrah kita, beragama, ya toh. Lalu yang kedua, di dalam hadis Nabi kita juga disabdakan oleh Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir, setiap orang itu lahir membawa fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Maka orang tuanya lah yang menjadikan, merubah fitrah itu menjadi Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Nah, dengan demikian kita perlu berbicara tentang fitrah. Nah, fitrah dalam pengertian sempit artinya suci. Suci dari dosa. Sejak kapan? Sejak manusia lahir sampai sebelum mumayyiz, istilah fikihnya, atau sebelum baligh, istilah Qur'annya, atau sebelum mukallaf, istilah fikihnya, ya. Dikata suci. Mengapa? Karena tindakan manusia baik maupun buruk tidak diperhitungkan oleh Allah. Rufi al-kalam, diangkat kalam malaikat, tidak dicatat. Nah, gitu. Terus yang kedua masih dalam pengertian sempit. Fitrah artinya suci, suci dari dosa setelah manusia berbuat dosa. Mengapa demikian? Karena orang yang berdosa itu orang yang kotor. Ya. Jadi kekotoran artinya dosa itu bisa terhapus melalui suatu proses tobat. Nah, umpamanya sebentar lagi kita akan memasuki, ya, bulan suci Ramadan. Biasanya bulan penuh, ya, barakah, penuh ampunan. Lalu diakhiri dengan kata-kata Aidul Fitri. Nah, kembali kesucian kita itu terebut. Ya, kita bersih dari dosa dan noda secara vertikal dengan Allah, secara horizontal dengan sesama manusia. Lalu selanjutnya, fitrah dalam pengertian yang ideal artinya tidak ada Tuhan selain Allah atau agama Islam. Setiap manusia lahir apapun agamanya sekarang ini, pada dasarnya dia membawa keyakinan tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau itu tidak terjadi, artinya dia tidak Islam, itu sangat tergantung kepada milieu yang mempengaruhinya. Serahkan anak pendeta kepada saya masih balita, karena yang saya didik adalah Tuhan yang benar, maka dia akan menjadi muslim yang baik. Tapi demikian juga anak seorang kiai diserahkan kepada pendeta, akan terjadi sebaliknya. Nah, oleh karena itu di sini letak pentingnya yang namanya milieu. Lalu yang keempat, fitrah dalam pengertian yang luas, unsurnya ada tiga. Ya. Pertama, iman kepada Allah yang kita bawa sejak lahir. Lalu yang kedua, akal yang datang kemudian setelah kita mumayyiz.
setelah kita balik atau setelah kita dewasa. Di dalam Quran tidak ada ukuran umur, yang ada tanda. Ya, bagi laki-laki sudah mengalami sweet dream, mimpi indah. Bisa 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, antara itu. Lalu bagi wanita sudah mengalami menstruasi. Nah, itu sudah dewasa. Nah, jadi begitu. Ya, terus yang kedua akal ya. Pertama iman, yang kedua akal yang berfungsi untuk berpikir datang kemudian dan perlu ya dikembangkan, ya toh. Lalu yang ketiga qalb. Nah, qalb itu adalah biasa dimanakan hati. Ya, tapi makna dasarnya bukan hati. Qalb itu artinya terbolak-balik. Kalau kita belajar tajwid ada namanya iqlab, membalik atau menukar. Makanya yang namanya hati itu cenderung tidak konsisten. Nah, oleh karena itu di dalam konteks ya perspektif pendidikan Islam, maka 3 potensi dasar yang bersifat rohaniah ini harus menjadi sasaran pendidikan. Ya, iman harus mendapat porsi terbesar. Lalu akal, lalu hati. Nah, lalu ada potensi yang non fisik, yang non rohaniah apa? Jasad. Nah, ini harus kita menjadi sasaran pendidikan kita. Nah, oleh karena itu yang paling utama adalah pendidikan iman. Kita harapkan dalam proses itu nanti pada akhirnya kita mengharapkan bahwa iman itu sebagai panglima di dalam menjalankan kehidupan ini. Semua gerak pikir, hati, gerak fisik harus selaras dengan tuntunan iman kita. Nah, saya pikir itu ya. Kalau kita bicara tentang manusia dari dimensi fisik ya, tetapi ingat ya, manusia tidak pernah dibedakan dari dimensi fisiknya, makanya kita tidak patut sombong ya dengan fisik yang kita miliki, entah kita itu cantik, entah kita itu tampan. Ya toh? Kita kenal manusia tertampan katanya Nabi Yusuf ya. Tetapi dalam hadis diterangkan ketampanannya Yusuf itu masih setengahnya Adam. Karena Adam diciptakan, ini berdasarkan hadis Bukhari ya, diciptakan dengan tangan Allah, luar biasa kesempurnaannya. Makanya kita menentang teorinya Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu proses evolusinya dari kera. Ya, itu keliru. Ya toh. Nah, kalau dalam Islam tidak demikian, diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan, lalu nanti proses evolusi manusia bertempunya antara Adam dan Hawa di bumi. Ya toh, makanya diterangkan dalam Al-Qur'an minas sulbi wat taroib. Dari air sulbi laki-laki, yaitu sperma laki-laki, dan taroib opum kaum Hawa yang keluar di antara tulang dadanya. Nah, sulbi itu keluar di antara tulang yang ekornya itu. Nah, itu sperma itu menyatu. Tapi proses penyatuan itu harus melalui suatu akad nikah yang sah ya, untuk menjaga kelangsungan kehormatan keturunan manusia. Wah, ini luar biasa dalam Islam itu. Nah, saya pikir itu ya. Mudah-mudahan ya pembahasan selintas ya tentang manusia dari dimensi fisik dan psikis, maka kita temukan secara psikis ada 3 potensi dasar manusia, iman, akal, dan hati. Lalu yang bersifat fisik ya jasmani yang harus memang kita didik ya sesuai dengan iman. Saya pikir itu saja, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, nun wal qalami wa ma yasturun billahi fi sabilil haqq wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Tuan Guru Anhar Ansori yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa bermanfaat bagi kita semua tentunya terkait tentang dimensi manusia dalam perspektif fisik dan psikis. Baik, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, dan jangan lupa untuk para pemirsa senantiasa untuk menyaksikan selalu channel kami di TG Anhar Ansori di channel YouTube kesayangan kita semua. Demikian, billahi wabillahi wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.